Itu yang agak kecil kan nggak mungkin. Surga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Cuma manusia yang bikin. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah, Pak Pendeta? Enggak. Oke. Ketika Richard Lee bertanya kepada Pak Gilbert, kalau Tuhan itu satu, apakah semua agama itu ada yang salah? Lalu Pak Gilbert mengatakan tidak. Nah, ini adalah pernyataan yang amat dan teramat keliru kalau ditinjau dari sudut pandang iman kekristenan. Jadi nggak usah repot-repot, Elia. Saya mendukung, saya ngerti kamu ya. Bahkan mau gelisah sama pendapat lain. Tapi udahlah, namanya juga jualan cari duit. Dan ujung-ujungnya juga orang bilang, Tuhan suruh buka gereja. Tuhan suruh melepaskan. Banyak kali ya Tuhan ngomong cerewet banget. Tuhan suruh, Tuhan suruh, Tuhan suruh. Bilang aja, Tuhan suruh buka gereja karena kita yang suruh. Kita mau buka gereja untuk cari perpuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu telah kita saksikan dan juga sudah beberapa kali kita reaction ya, podcast viral antara Dr. Richard Lee yang ketika itu mengundang Pendeta Gilbert Lumoindong. Dan dari podcast itu banyak sekali dari internal kekristenan, banyak dari pendeta yang mengkritik dan menyalahkan jawaban dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan tampilkan tanggapan dari polemikus Kristen yaitu Elia menanggapi podcast viral antara Pendeta Gilbert Lumoindong dengan Dr. Richard Lee. Atau syahadat ulang gitu. Kayaknya sih enggak juga gitu, karena ya dia sama dia kan di atas itu kan, somewhere up there only one God, itu yang saya percaya. Tapi cuma satu, Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Kok dua? Ya iyalah. Presidennya cuma boleh satu, ya kan, apalagi yang di atas itu. Ini, gitu. Ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana, Pak Pendeta, ini kita jujur dulu, sorga itu ada berapa? Ada nggak kayak pengumuman? Budaya, oh sorganya di situ. Kristen ya, oh iya yang sebelah situ. Oh Muslim, yang tengah agak besar gitu. Hindu itu yang agak kecil, kan nggak mungkin. Sorga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Cuma manusia yang bikin. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah, Pak Pendeta? Enggak. Ya teman-teman, itulah cuplikan video yang diputar dan dilihat oleh Elia Miron, yaitu percakapan antara Pendeta Gilbert Lumoindong dengan mu'alaf Dr. Richard Lee. Nah, lalu bagaimanakah tanggapan dari Elia Miron? Oke. Ketika Richard Lee bertanya kepada Pak Gilbert, kalau Tuhan itu satu, apakah semua agama itu ada yang salah? Lalu Pak Gilbert mengatakan tidak. Nah, ini adalah pernyataan yang amat dan teramat keliru kalau ditinjau dari sudut pandang iman kekristenan. Atau bahkan kalau tidak ditinjau dari sudut pandang iman kekristenan pun, maka hanya akan ada kebenaran relatif, tidak akan ada kebenaran absolut. Nah, bagaimana kita orang Kristen menjawab pertanyaan ini? Tentu saja, jawaban Pak Gilbert dalam video ini sudah dipastikan salah karena jatuh kepada paham pluralisme agama. Nah, kalau sebagai orang Kristen, kalau Tuhan itu satu, apakah semua agama itu bisa menjadi benar? Jawabannya tidak. Karena agama itu apa? Kekristenan itu apa? Dalam Alkitab, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7, yang adalah suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, ia mengatakan apa? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu dengan tegas mengatakan bahwa kita hanya punya satu Tuhan. Kita hanya punya satu penguasa yang disebut Yesus Kristus dari Nazaret. Nah, masalahnya, apakah semua agama mengimani Yesus Kristus yang dari Nazaret, yang sama dan yang satu ini? Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan, disebut sebagai Allah, dan disebut sebagai Mesias. Itu hanya ada di dalam iman kekristenan. Di dalam Islam itu tidak diakui. Dalam Hindu itu tidak diakui. Dalam Buddha itu tidak diakui. Lalu apakah dengan demikian Tuhannya berarti sama? Tentu tidak. Tuhan yang benar itu hanya satu. Dan dalam iman kekristenan, Tuhan yang benar itu hanyalah Yesus Kristus yang telah membuktikan bahwa Ia adalah Sang Hidup itu sendiri. Tuhan hanya satu, tetapi itu disalahkan oleh Elia Miron. Dan di sini sangat jelas sekali Elia Miron menyalahkan jawaban dari Pendeta Gilbert Lumoindong yang menyatakan Tuhan hanya satu. Oke, kita kembalikan kepada ajaran Yesus. Kita kembalikan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 12 nomor 29,
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini sangat jelas sekali Yesus mempunyai Tuhan. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang disembah oleh Yesus yaitu Allah itu adalah Esa. Nah, kalau Elia Miron menyalahkan jawaban dari pendeta Gilbert Lumoindong, bisa dikatakan Elia Miron ini menentang apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat ini. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan sebuah video tanggapan yang sangat menohok dari Om Bule yang menanggapi statement ataupun tanggapan dari Elia Miron yang menyalahkan pendeta Gilbert Lumoindong. Om Bule Richard Lee Pendeta bertanya kepada Pak Gilbert, kalau Tuhan itu satu, apakah semua agama itu ada yang salah? Lalu Pak Gilbert mengatakan tidak. Nah, ini adalah pernyataan yang amat dan teramat keliru. Jadi gini ya Elia, kan ada ayatnya. Jika kau tidak mengakui aku di depan manusia, maka aku tidak akan mengakui kamu di depan Bapa. Jadi biarin aja. Kalau pendeta Gilbert tidak mau mengakui imannya atau Tuhannya di hadapan manusia, dia mungkin juga tidak akan diakui nanti di hadapan Bapa, akan ditolak. Kenapa kita refer sekarang ya Elia? Lagian sekarang kan tinggal buka sinode baru. Katanya ada gerakan dari GBI, dari pendeta-pendeta untuk memecat pendeta Gilbert. Karena GBI memiliki pengajaran dan doktrin yang jelas. Namun karena kan banyak pendeta-pendeta kan bikin aliran sendiri kan. Dulu mantan GB mereka keluar ya, misalnya dulu kan Tiberias kan GBI Tiberias. Karena memiliki pengajaran yang berbeda, misalnya seperti Perjamuan Kudus, minyak urapan, ya ujung-ujungnya mereka keluar, bikin sinode baru, GTI. Begitu juga dengan GB Rehoboth, kan Erastus Sabdono, akhirnya mereka kan keluar, bikin sinode sendiri, aliran sendiri. Begitu juga dengan Pak Gilbert, menurut saya, kalau memang dia mau keluar aja, bikin aliran sendiri. Dia mau mengangkat dirinya sebagai Tuhan, membuat gerakan baru, itu hak dia. Nah, mantap sekali tanggapan atau jawaban dari Om Bule menanggapi statement dari Elia Miron. Nah, lalu apakah motifnya ketika para pendeta itu mendirikan sinode baru? Mereka membangun gereja baru, mencari umat yang notabene adalah umat Kristen dari jemaat gereja yang lain di dalam mendukung sinode barunya. Jadi kalau untuk masalah pluralisme, toleransi, itu ketika kita tuh di luar ya bermasyarakat. Misalnya kalau ada teman kita, ya gue masuk Hindu, gue masuk Islam, Konghucu, Buddha, oke, nggak apa-apa, selama kamu damai, cocok, ya sudah, itu pluralisme, kan? Karena kita menghargai keputusan orang. Kalau lo damai di situ, ya sudah, masa gue ngotot, neraka lo, laknat, azab, nggak mungkin. Tapi kalau kita seorang pendeta dan membawa, ya kita mewakili satu agama, satu gerakan, satu iman, dan kita mengatakan bahwa semua jalan menuju ke Roma, yang untuk apa jadi pendeta? Mendingan jadi tukang panci kan, obral-obral panci gitu. Lu harus mempertahankan iman kamu, mau kamu Kristen, mau Islam, mau Buddha, karena kan masing-masing eksklusif. Semua agama eksklusif, mereka merasa paling benar sendiri dan gak apa-apa, itu pertahankan kebenaranmu. Sebagaimana di dalam agama Islam, Innaddina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan di dalam agama Islam tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, karena ada ayatnya la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Bukannya ketika kita sekarang ketemu orang takut, iya semua jalan menuju ke Roma, semua masuk surga, jadi untuk apa? Kita jadi pendeta, mendingan jadi tukang panci. Jelas, itu pandangan gue sih. Jadi nggak usah repot-repot ya Lia. Saya mendukung, saya ngerti kamu ya. Bahkan mau gelisah sama pendeta lain. Tapi udahlah, namanya juga jualan cari duit. Dan ujung-ujungnya juga orang bilang, Tuhan suruh buka gereja. Tuhan suruh melepaskan. Banyak kali ya Tuhan ngomong cerewet banget. Tuhan suruh, Tuhan suruh, Tuhan suruh. Bilang aja, Tuhan suruh buka gereja karena kita yang suruh. Kita mau buka gereja untuk cari perpuluhan, naik Alphard, apartemen di penthouse, kan? Punya private jet, bilang aja gitu. Nggak usah pakai suruh Tuhan, Tuhan suruh, Tuhan suruh, Tuhan, jadi hantu. Ya teman-teman, mau tidak mau itu harus diakui realita apa yang dikatakan oleh Om Bule. Ketika para pendeta saling silang pendapat, dan dari para pendeta itu akhirnya mendirikan denominasi sendiri, denominasi baru, ujung-ujungnya adalah mencari perpuluhan.
Demikian tanggapan yang sangat menohok dari Om Bule menanggapi jawaban dari Elia Miron yang menyalahkan pendeta Gilbert Lumoindong.